Pemerintah lewat Kementerian Kesehatan telah menyiapkan protokol kesehatan yang harus dipatuhi para perusahaan dan pemberi kerja. Lalu seperti apa nantinya pola kerja di saat normal baru? Berikut cuplikan perbincangan Direktur Kesehatan Kerja dan Olahraga Kementerian Kesehatan, Dr. Gigi Kartini Rustandi dari Graha BNPB tadi siang. Panduan ini terdiri atas dua bagian besar. Yang pertama adalah upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di lingkup kerja perkantoran dan perindustrian. Yang di dalam bagian ini kita bicara dalam tiga bagian besar, yaitu terkait dengan upaya yang harus dilakukan selama masa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Artinya saat ini ada yang melakukan PSBB, dan saat kembali bekerja pasca pembatasan sosial berskala besar atau pasca PSBB. Kita tahu dalam waktu dekat ada beberapa yang sudah akan menyelesaikan PSBB. Dan tentunya panduan ini juga akan berisikan terkait dengan apabila di tempat kerja menemukan pekerja yang terpapar COVID-19. Apakah dia orang tanpa gejala atau dikenal dengan OTG, apakah orang dalam pemantauan atau ODP, pasien dalam pengawasan PDP, atau orang yang terkonfirmasi. Jadi artinya aturan ini mengatur upaya kita selama, sebelum pas PSBB, kemudian selama PSBB dan sesudah, gitu ya? Iya, betul. Gitu ya? Karena kita tahu masih ada yang bekerja pada saat PSBB. Ya, baik, Bu. Ya. Dan harus ada upaya untuk memutus rantai penularan. Baik, Ibu. Kemudian bagaimana dari pengaturan misalnya di perkantoran, Ibu ya? Artinya kan nanti kan orang mulai bekerja, kewenangan apa yang bisa diberikan kepada pihak manajemen perkantoran misalnya dalam mengatur SIP karyawannya, kemudian aturan-aturan lainnya, Bu? Apakah dijelaskan dalam Kemenka ini, Ibu? Ya. Tadi kan bagian pertama dulu ya Pak Kris ya. Dari bagian pertama dikatakan tekan upaya. Yang kedua adalah bagian untuk bagaimana koordinasi antara tempat kerja dengan pemerintah daerah, termasuk dinas kesehatan. Kalau dia di gugus tugas di daerah itu. Nah, di dalam panduan ini seperti tadi ditanyakan, memang tercantum prinsip-prinsip pencegahan dulu Pak. Kita tahu prinsip pencegahan untuk COVID dan pengendalian COVID-19 yaitu pakai masker. Bagaimana kita menjaga jarak, cuci tangan pakai sabun, meningkatkan daya tahan tubuh, dan makan bergizi. Nah, di dalam panduan ini juga disampaikan pihak yang ikut, yang harus bersama-sama terkait, yaitu adalah pengelola atau pemilik tempat kerja, juga pekerja, dan juga adalah pembina, apakah itu Pemda atau asosiasi dan semuanya. Jadi ini bukan hanya khusus pekerja, khusus pemilik, tetapi juga semua komponen yang terkait. Artinya semua yang terkait dengan pekerja itu ikut terlibat, mulai dari tingkat atas sampai pekerja paling bawah, gitu ya. Baik, Ibu. Nah, contohnya kita lihat apa peran pengelola atau pemilik kerja. Kalau kita lihat peran dari pemilik atau pengelola tempat kerja, mereka harus menetapkan kebijakan dulu. Apakah harus ada tempat cuci tangan, apakah harus ada jaga jarak, dan untuk menetapkan ini harus mempertimbangkan dengan baik jenis pekerjaan yang di tempat kerja itu. Misalnya kan ada jenis pekerjaan, masuk satu bangunan pun ada resepsionis, ada kantinnya. Nah, itu harus diperhatikan.